Barakallah. Sehat Bang Bal. Enggak ganteng. Berapa jam perjalanan Bang Bal? 7 jam. 7 jam. Nah, Masya Allah. Dari mana ini tadi? langsung dari rumah gitu. Langsung dari rumah. Di kontak Guse karena ada besok acara ke Malaysia. Guse, jadi nggak tak tunda-tunda, langsung gaspol remblong. Nggak Iya. pakai rem. Soalnya besok jam 7 itu saya sudah berangkat ke Malaysia. Itu makanya. Pulangnya insya Allah tanggal 15. Sudah beli tiket semua. Sudah. Nah ini Guse nanti ngundang saya untuk Bang Budo, kalau barangnya bener gimana? Iya. Kan kita pembayarannya lewat perbankan. Kita cancel lain hari lah. Yang penting saya itikat serius ke sini. Yang pertama bukan masalah bambunya lah, tapi saya silaturahim ke tempat beliau ini sangat senang. Jadi dari awal saya ketemu dulu beliau waktu di rumah sana tidak pernah berubah. Masih datang, masih ramah, masih hadir. Wah, siap-siap. Kopinya. Terima kasih. Gus ya udah. Oke. Mirsa, ini kita disuguhi kopi. Ini rokok Esa kan? Ini mau tetap dirokok aja. Iya. Rokok dulu. Saya kok deg-degan ya, pemirsa ya. Baru kali ini saya diundang untuk pengecekan bambu di sebuah pesantren. Merasa deg-degan, biasanya enggak. Mudah-mudahan ya. Amin. Bawaannya pistol nih, riman nih. Spidol ini, tapi spidol ini spidol nggo rokokan, Gus. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu Bang Paul. Jadi saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, terkhusus untuk Bang Paul ya, yang saat ini alhamdulillah beliau silaturahmi ke sini. Jadi kenapa saya itu menghubungi panjenengan? Ya, karena yang pertama kangen lah. saya sudah pernah ketemu sama jenengan, sudah pernah silaturahmi dulu waktu saya masih di pondok yang lama. Betul. Yang kedua, saya itu suka melihat edukasi yang jenengan berikan ke masyarakat. Terima kasih, Gus. Terutama yang bersifat penipuan ya. Karena banyak sekali orang yang menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan uang. Padahal hidup itu memang butuh uang. Sama kayak hidup itu butuh makan. Tapi bukan berarti kalau hidup itu hanya untuk makan. Kita memang ya hidup ini butuh uang. Tapi bukan berarti kalau uang itu segalanya. Ya, ada yang lebih penting, yaitu akhirat itu lebih penting. Karena di dunia ini hanya sementara, akhirat itu selamanya. Tapi walaupun dunia ini sementara, ini penentu kita nanti di akhirat bagaimana. Maka di dunia ini harus dilakukan dengan hal yang sebaik-baiknya, jangan sampai merugikan orang lain. Nah, ini saya lihat panjenengan itu sangat gentor sekali menyampaikan tentang bambu. Nah, sedangkan saya sendiri itu sangat suka sekali ke bambu. Kenapa saya suka ke bambu? Bukan masalah tentang uangnya, bukan. Saya suka ilmunya, saya suka filosofinya. Apalagi saya menganggap bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini nggak juga lepas dari bambu. Ketika tahun 65, ketika saya dulu di pondok usimnya ninja itu, kiai saya itu mengasma itu bambu itu tadi. Maka dari situ ya saya sangat senang ketika jenengan mengedukasi bambu dan memberikan pencerahan. Karena bambu ini adalah filosofi yang sangat luar biasa yang diciptakan Allah, yang murni dari alam seperti itu. Jangan sampai dikotori oleh orang-orang yang melakukan penipuan hanya untuk mendapatkan uang gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Makanya dari situ, wah ini kata saya luar biasa sekali ya Bang Paul ini ya, berani membongkar praktek bambu petuk, penipuan ya, oknum gitu. Dari situ kan saya menganggap ini resikonya nggak kecil loh. Betul, Gus. Saya pernah dikepung di Karawang sana, Gus. Satu desa itu ada keluar karena pemiliknya itu dukun di sana terkenal. Jadi manggil RW, manggil pemuda, itu saya 2 bulan disekap, nggak boleh keluar. Karena bambunya palsu, dulu dapatnya tirakat dari makam, tak patah, jadi merasa dihina.
Nah ini nanti serius saya nanti datang ke RT-nya, ke RW-nya, Bang Paul tak ajak ke suatu tempat ya di wilayah Tulungagung. Saya sebutkan desanya, saya nggak bohong kok, saya berani tunjukkan kok. Di suatu tempat itu ada orang ya yang dianggap orang tua, terus dia ini punya bambu. Dia bilang kalau ini katanya bambu asli, tapi anehnya setiap orang yang datang itu dimintain uang. Iya, saya sudah ke sana Mbah itu. Jadi nanti kalau saya mau datang alasannya bambunya hilang Gus. Rituali dianu, nanti kalau pas saya mau datang di jalan nggak ada alasan kalau dengan saya bambunya hilang atau apa. Nanti ini Bang Paul saya ajak pengacara saya ya, Bang Paul saya ajak ke sana. Oke, amin. Dan ini nanti kita buktikan gitu loh. Apakah sudah banyak jadi korban? Nah makanya itu mediator saya dimintain duit untuk ritualan, untuk sesajen, untuk itu. Setelah saya dipanggil mau sampai di tengah jalan katanya alasannya hilang. Ada yang kemarin datang ke sini tuh katanya sampai jual tanah. Nah itu makanya. Katanya punya bambu ini, tapi nyatanya cuma diminta uang tok. Jadi bambunya itu nggak pernah ada. Nah ini nanti beliau ini mau saya ajak ke sana. Terus ini ada juga dukun ini selalu mengatakan kalau selain dia itu selalu minta uang ya, dia itu juga katanya kalau ada yang minta uang sudah kasih. Terus dia itu minta uangnya mau diminta aja mau disantet. Berarti kan ini dia juga dukun santet. Makanya nanti Bang Paul ini saya mau ajak untuk meratakan inilah. Alhamdulillah. Kalau saya tahu Bang Paul ini kan orangnya tegas sih gitu loh. Jadi gini Gus, sebelum saya malang melintang di dunia bambu, mengedukasi masalah bambu. Jadi dulu jauh sebelum saya di YouTube, saya sudah nangkepi dukun-dukun Gus. Ini demi Allah. Jadi dukun-dukun itu para pengganda uang, terus kemudian orang-orang yang pengen sukses, terus kemudian lari. Ada nanti di spiritual itu jual bayi. Bayi dalam kandungan bisa ditukar dengan uang. Setelah mulai proses, saya dengar itu, ritualan. Iya. Nah, terus ada jual musuh itu misalnya saya benci sama Gus Samsudin, ada fotonya, tak setorkan ke orang tua itu setor sejumlah uang, nanti Gus Samsudin meninggal, uang bisa terjun uang, tapi itu penipuan semua. Saya pernah melawan dukun yang kayak gitu itu. Nah, makanya nanti jika ada kawan-kawan yang mau jadi korban seperti itu bisa hubungi saya. Saya yang bertanggung jawab, saya pegang orangnya. Jadi kalau ada yang mau ke praktik-praktik penipuan di perdukunan, saya tidak akan saya kontenkan, tapi saya masukkan ke penjara. Kalau semuanya panjenengan mungkin susah menghubungi beliau juga bisa menghubungi saya. Ada nomornya ini ya. Sampai ngasih tahu aja, saya kasih uang 1 juta kok. Sampai kasih tahu saya, terus mau nganterin saya ke tempatnya, ongkos pulang pergi saya ganti, saya kasih uang 1 juta. Saya siap bertarung untuk masyarakat agar masyarakat tidak lagi banyak yang jadi korban. Kemarin ada rombongan dari Lampung, itu 17 orang sudah jual tanah, nggadekan mobil dan sebagainya, masih diporoti dukun. Nah jadi begini, dukun itu yang khususnya penggadaan uang, ibaratnya kita sakit sudah mau mati diinjek lehernya. Ini yang harus diwaspadai. Kemarin saya ke tempat Panji Petualangan itu, saudaranya Panji itu bintang, masih ditipu oleh dukun. Kemarin kena sekitar hampir 60 juta. Tapi alhamdulillah pulang sedikit-sedikit seperti itu. Makanya ini untuk kawan-kawan berhati-hati. Iya, monggo. Kang, saya percaya Kang ya. Gak usah di sini aja, nggak apa-apa. Monggo. Nyuwun sewu ya, Gus. Siap. Semuanya sampean bawa ke sini nggak apa-apa. Udah, saya tahu nanti mana yang kira-kira bisa jadikan rupiah, mana yang hanya disebut bambu unik. Ini seperti balik ini. Oh, tapi ini ke atasnya begini. Jadi ini seperti balik, tapi ini ke sini semua. Ini tidak ada yang betul. Sekarang ke bawah semua. Kalau sini ke atas semua. Ini luasnya ke atas semua karena cabangnya ada di atasnya semua. Kalau bambu petok, ini di sini nggak apa-apa, ininya cabangnya di sini. Seperti itu. Namanya bambu petok. Ini matanya masih di atasnya luas semua. Jadi menghadap ke atas. Nah, karena dia bambu tongkat seperti ini bambu tongkat. Ini kalau di hias bagus ini tongkat ini, keren. Ini kalau saya pakai ini nanti sangatnya saya sudah tua. Ini bambu combong. Bambu combong ini alam. Ini hampir kalau ini jadi meletak jadi bambu jalu, tapi belum bambu jalu. Ini masih combong. Combong itu di spiritual orang-orang yang salah kaprah itu dipakai untuk pengasihan. Padahal bambu nggak ada kaitannya dengan pengasihan. Bambu itu hanya seperti kata Gus Samsudin itu sebuah filosofi, apalagi bambu petok. Ini bolong oleh alam ini. Gitu.
sudah masuk kategori antik-antik, hanya belum ada yang Ini tak pat bentar ya. Oke. Oke. Baterainya habis. Oh ya. Gak apa-apa, tunggu dulu aja. Tunggu dulu, biar ganti itu dulu beliau. Ini tumpang sari. Ya, pemirsa, ini yang orang bilang-bilang ini katanya buluh perindu, ini katanya untuk pemikat. Ini padahal bukan buluh perindu, bagian dari keajaiban alam. Di dalam bambu itu tumbuh serat-serat lagi. Ini bukan buluh perindu seperti ini. Kata orang-orang yang awam, ini bambu ada buluh perindu, padahal ini bukan buluh perindu. Ini namanya tumpang sari. Tumpang sari itu bambu yang rosnya di dekat-dekatan. Kalau orang Jawa bilang ros tumpuk, ros double. Tapi biasanya doublenya hanya 2, tapi ini dikasih 4. 1, 2, 3, 4 ruasnya. Jadi untuk sementara di bagian sini ini belum ada yang disebut bambu petok, hanya unik-unik semua. Tapi diantara unik-unik saya senang yang ini. Nah ini untuk tongkat. Kalau nanti saya ada boyokan jalannya. Keren. Ini mudah-mudahan karena aku sudah jauh-jauh ngundang saya, ada yang bambu petok. Ini masih ke bawah semua. Ini ada rosnya yang balik ini. Oh, cuma 1 ros. Nah, bambu petok itu begini. Ini anunya di sini, ininya seperti ini. Ini tidak harus berhadapan-hadapan. Ini cabangnya di sini, ini nanti cabangnya ketemunya di sini, seperti ini. Ini tidak harus berhadapan-hadapan, di sini nggak apa-apa. Nah, ini rosnya ke atas, ini rosnya ke bawah, tapi ini putulan. Kalau dibeginikan ini jadi ke bawah semua. Ini bambu bolong oleh alam, semuanya ada makna-makna keindahan. Belum ada yang petok, Gus, dari sekian banyaknya. Ini carang gantung. Carang gantung ya. Ini namanya carang gantung. Ini yang carang gantung. Ini satu carang, jadi dia nggak punya penghabisan. Satu carang ini di satu ruas ini, seperti kemarin saya tempat Panji Petualang itu dapat seperti ini. Ya, berarti. Di atasnya sendiri ini berarti belum ada yang Apa? pedok. Oh, bacat. Suruh masuk aja nggak apa-apa. Masuk sini. Oke, bisa. Ini Gusih mungkin belum ada kerezekian di bambu petok, tapi beliau mencintai keindahan alam, mencintai keindahan karya. Oke, monggo mriki, Mbah. Nggih. Sehat, Bang, nggih? Sehat. Monggo. Gus, masih ada simpenan atau gimana, Gus? Ini kalau sementara yang dari tumpuan-tumpuan ini belum ada yang yang saya harapkan. Nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, bambu-bambu ini saya suka filosofinya dari alam. Jadi bukan yang lainnya gitu. Memang saya suka aja. Saya masih ada satu bambu yang memang saya simpan di sana. Itu di sebelah sana itu. Itu memang ambilkan kan sini. Iya, nggak apa-apa. Tuh di sebelah sana itu. Iya. Nah, itu sini saya anunya ini ada. bambu ini pun dikasih sama musafir ya ketika jalan itu. Loh. Wah, ini petok nih, Gus. Ini perhatikan. Ini ruas. Ini tanpa cabang, tapi ini cabangnya di bawahnya ruas. Ini namanya ruas. Ini menghadap ke bawah. Ya, bambu petok seperti ini, Gus. Nanti kawan-kawan ini curiga, ini sambungan, ininya disambung. Ini tidak disambung itu. Ini diproduksi oleh alam. Coba perhatikan. Ini ruas bagian bawah, ini ruas bagian atas, ini cabangnya ada di bawahnya ruas. Nah, ini yang disebut bambu petok seperti ini, Gus. Ini ruasnya menghadap ke bawah, ini cabangnya ada di bawahnya. Ini menghadap ke atas. Nah, ini yang
membuat saya kesini dipanggil Gus tidak sia-sia. Ini kawan-kawan mungkin nanti curiga karena mungkin di tempat Mas Samsudin nanti saya disetel ini sambungan. Ini panjang ya. Kalau panjang itu dia ringkih kalau di sambungan. Nih. Tuh. Mau dites model gimana pun silahkan boleh. Mau dipecah, mau di apa, mau silahkan. Bisa kelihatan dari situ. Ini. Kelihatan. Ini menghadapnya ke bawah. Ini luasnya ke atas. Ini ada di bawahnya ruas. Nah, ini karena nanti kawan-kawan apa namanya wujud-wujudnya ini hanya apa melihat-lihat aja di tempat Pak Mas Samsudin, di tempat Gus Samsudin. Saya nggak ngeliat-ngeliat aja ya Pak. Jadi saya kalau bambunya bener, saya pun insya Allah akan bener. Tolong ambilkan uang di mobil. Nanti untuk keseriusan saya bahwa saya sama kawan-kawan nggak Mas Samsudin aja. Nanti kawan-kawan siapapun saya akan bener. Karena tadi saya sudah dihubungi Kang Samsudin bahwasanya kalau di daerah Blitar, khususnya nanti di seluruh Indonesia agar percaya bahwasanya saya mau beli, saya dikit-dikit bawa duit. Insya Allah saya ada duit. Diambil dulu ini ditutup ya. Ambilkan duit di tas saya, di tas di mobil. Karena di mobil ini saya bukan pamer karena tadi Gus pesen untuk wilayah Blitar. Insya Allah nanti akan dapat tunjukkan keseriusan bahwa saya mau beli. Ini saya bawa sedikit, walau tidak ada artinya bagi Gus. Ini coba. Coba Bang, dihitung dulu Bang. Nah. Oke Gus, jadi ini Gus, ini bukan pembelian saya, tapi ini tanda keseriusan saya bahwa saya benar-benar tidak selama ini hanya untuk membuat konten, hanya untuk edukasi. Kalau ada barangnya yang benar Gus, walaupun itu di tempat siapa aja, misalnya di Jokowi punya, insya Allah saya beli Gus. Jadi di tempat Gus juga ada, walaupun saya tahu Gus nggak kekurangan uang, ini ikut membantu saya karena saya gini Gus. Saya juga cita-cita saya sama seperti Gus punya pondok pesantren yang megah ini. Insya Allah besok ketika Gus ke tempat saya, Gus sudah tahu pesantren saya jadi lantaran tahu ini saya kasih di Gus spesial ini 25 sampai dengan 30 miliar. Ini untuk tanda jadi aja. Ini untuk anak aja, bukan pembelian Bang. Ini untuk biar jadi aja malam ini karena saya tahu besok kan Gus sudah beli tiket untuk ke Malaysia. Ini tak tinggal nanti Gus pulang tanggal berapa itu saya kesini lagi tinggal bayar. Bambunya tak tinggalkan tak di sini, saya nggak akan curiga bambunya akan ditukar. Enggak. Tadi beliau menyampaikan apa tadi? Mau dibeli berapa tadi? 25 miliar. 25 miliar beliau tadi. Jadi gini, saya dapat bambu ini pun juga tidak sembarangan ya. Intinya saya anggap beliau itu adalah wali Allah. Jadi ada seorang musafir yang jalan gitu, terus saya itu dikasih. Dan kalau barang dikasih, apalagi saya paham tentang ilmu-ilmu Jawa ya. Tetapi sesuatu hal yang ditayuhkan atau nayuh atau dikasih itu tidak untuk diperjualbelikan gitu. Jadi nanti dulu sampean ke sini kan tamu, sampean kan silaturahmi atau ke sini. Iya, tapi sampean kan silaturahmi. Nah, jadi saya mengundang jenengan itu bukan karena uang, karena saya melihat jenengan itu memberikan edukasi dan saya tahu jenengan itu kayak diserang-serang banyak orang gitu loh. Jadi saya ingin memberikan sebuah edukasi bahwa bambu petuk itu benar-benar ada. Tapi bukan untuk diperjualbelikan, yang khusus buat saya. Karena kalau saya itu hanya suka filosofinya mawon. Saya suka ilmu-ilmunya itu yang ada di bambu itu sendiri. Karena pring itu kalau bahasa Jawanya itu ada deling, ben iling. Makanya sering dibuat sebagai pageran di depan rumah itu sebagai pengingat bahwa kita itu harus ingat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja filosofinya. Jadi mohon maaf jangan sampai salah paham kalau saya itu hanya mengejar uang, tidak gitu. Jangankan 25 miliar, 50 miliar aja nggak saya kasih gitu loh. Sakne to Den ada wae yo aku ki yo ngewangi awakmu lho. Yo mesakne ada di. Ya saya kan apa ya suka ke beliau kan edukasinya. Saya undang ke sini. Kalau cuman kasihan ya nanti bisa beliau itu
beliau ya banyak uang kan kayak gitu. Ini intinya saya itu ingin menunjukkan ke masyarakat kalau bambu petok itu benar-benar ada, bukan semuanya palsu itu ya enggak gitu loh. Maksud saya itu seperti itu. Bukan itu. Atau gini, bukan. Gus, tadi nyuwun sewu ya. Nggih. Guys, bacot saya terlanjur ke sini. Saya nggak mau juga untung banyak-banyak, yang penting nanti saya bisa berdiri pesantren saya. Kata Gusnya 50 nggak dikasih, 50 miliar. Saya buka 60 miliar. Kayak Nodin. 60 miliar. Kamu sama di sini tamu loh ya. Jadi sama hormati saya. Sama nggak usah milu-milu ngomong gitu loh. Nggak usah milu-milu ngomong, Mbak. Sama terus duit matanya sampai nijo gitu loh. Kena gue bangun pondokmu. Nggak semua hal itu bisa dinilai dengan uang. Malah saya punya keyakinan kalau orang punya bambu petok yang asli itu nggak dijual gitu loh. Apalagi itu pemberian dari alam gitu. Ya sampean nggak tahu orang-orang yang mungkin datang ke sini silaturahmi, nggak tak kasih apa-apa, cuman dikasih air putih, datang ke sini sembuh, mungkin salah satunya ya karena wasilahnya itu kan kita yang nggak tahu. Tapi gitu loh. Kamu kan rasa ngasih duit sama ini bane. Bukan uang tok yang saya butuhkan itu, Mbak. Jadi orang silaturahmi, saya bisa bikin pondok segini besarnya itu pun juga dari umat. Jadi nggak semuanya harus dinilai dengan uang gitu loh. Jadi nggih, mohon maaf untuk Bang Paul ya. Jadi ya lek kowe duwe kayakno. Masakne ada-ada. Ya lek sampean punya kasih toh. Jadi senang menghormati tamu. Tamu menghormati gawe duit dihormati barang nambah kene. Duit idin kena nggo liyan. Iya, seperti yang saya bilang Bang Paul, tak suruh ke sini, tak suruh ngelihat. Bukan mau saya jual, bukan saya tuh mau jual, bukan. Gitu loh. Tapi di niat nuku lho, Den. Lah kamu ya sikideng to lah. Wong yo ora njaluk tak ya digawe duit sak menembane yo. Ini kayak Intinya beliau saya minta datang ke sini panjenengan itu untuk bersilaturahmi, melihat pondok saya dan juga melihat bambu-bambu yang saya dapatkan gitu. Karena saya cari bambu, seneng sama bambu itu karena saya itu suka dengan alam, sesuatu hal yang alami yang dari alam memberikan pelajaran untuk diri kita. Itu bukan nilai uangnya gitu loh. Seperti itu. Dan saya ingin juga melihat apa yang disampaikan Bang Paul, bambu betul itu memang asli ada itu dari alam, tapi tidak untuk saya perjualbelikan gitu loh. Seperti itu. Saya ini saya ketunggal tidak. Ya, saya kalau nanti suatu saat berubah pikiran mungkin ya, karena saya juga sebenarnya pengen marah. Nanti beliau sahabat saya. Mau marah gimana, orang haknya dia. Tapi intinya ya wis seduluran lah. Tapi sampean kan sudah ngasih mahar segini. Ya, ini saya kembalikan, bawa aja. Ini gitu. Kang, Porskot aja Kang, tanda jadi. Besok pagi insyaallah lunas Kang 60 miliar. Tapi besok pagi kan ke Malaysia, Den. Saya ke Malaysia itu jalan-jalan kok. Jalan-jalan yang nggo duwe sakmono mbane, ya mesakne to. Wis Kang. Aku bukan anu, sampean tamu, aku ya tamu Mas. Tapi sampean tak anu. Sampean punya jualan? Enggak, aku kan duwe. Saya sampean sakti dukun. Lah masalah pring aku kan duwe, Den. Cuma awakmu kan yo masih niate beli sakmono gak titik. Bagi aku lho, Den, boleh bagimu ya gak paham aku ya. Aku bisa akeh sakmono kuwi. Jangan terlena karena uang. Uang itu bukan segalanya. Emang hidup itu butuh makan, butuh uang. Tapi bukan berarti hidup itu untuk makan, bukan berarti hidup itu hanya untuk mencari uang, ngeten loh. Gitu loh, Mbah. Mumpung masih niat nuku. Engko lek gak niat, duwe sakmono jarang lho, Den, wong sakmono akeh lho bagiku iki. Saya dapatnya ini pun dikasih. Saya pun juga dapatnya itu dari musafir. Masa barang mau dikasih mau saya jual? Aneh sampean itu. Apakah saya di lok-lokno karo Rizal Goib? Ya masih ya ada rene punya niat untuk membeli. Enggak njaluk. Ngono sing ra mbokekne. Iki sing geger kok awakmu, sing repot kok awakmu, sing duwe aku, awakmu sing repot. Lah gunane liyane ngono Mas Iku Den nek ndak pring ngono mbok dikene Mas iki. Kok duitku sakeh kok. Duitku lho miliatan. Ya aja sombong ngono, Den. Mas nek niate apik lho nuku lho, Den. Apa-apa. Udah. Oh, sampai sing ijo matane malahan. Kok aneh sampean. Sampean di sini tamu kok. Ini itikat saya bener-bener, tapi Gus Samsudin belum mengendai untuk tukar rupiah. Jadi bukan ya, kalau saya memaksakan orang punya hak beliau. Murid dilebok. Mungkin ada Bene.
sendiri. Kok kenyih tau iki? Seharusnya saya marah, tapi beliau sahabat saya. Sampai tuh dari sini tamu kok. Beliau manggil saya lagi, mungkin butuh untuk pembangunan pondoknya. Saya juga ingin buat pondok pesantren, mudah-mudahan nanti ada. Amin, amin, amin. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Selalu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih karena beliau datang ke sini. Mohon maaf kalau saya mengecewakan, tapi tujuan saya bukan untuk menjual, tapi saya pengen beliau itu ngecek saja apa bambu-bambu yang ada di tempat saya. Bahkan di depan itu pun saya tanam bambu juga kok kayak gitu. Ada banyak filosofinya, pelajarannya gitu, yang bisa didapatkan dari bambu. Seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf, nggih. Untuk Mbah Jan jenengan di sini tamu ya. Jadi ya bersikaplah yang baik kayak gitu ya. Aku nganggep awakmu iki dulur dhewe. Iya, iya. Iki keuntungan aku yo melok marem, ki mase niate ya apik. Ngono awakmu yo ora gelem. Kowe iki jan gumun adena. Jan gumun aku. Duwe sak mlombane ki mase niat apik nuku. Rene ya ada-ada. Kuwi yo mesakno to. Barang seperti itu tuh nggak sembarangan orang yang dapat, Mbak. Kalau nggak nayuh ya, terus nggak mungkin juga yang nayuh itu mau dijual gitu loh. Paham nggak sampean tuh? Nggak paham toh? Ya wis. Betul aku, Mbak. Wes gitu aja. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Mbak Jan, zaman cari aja bambu tapa dulu kayak gimana itu. Memang judul dapat ya dapat, jualan lah, aku enggak kok. Tanganku kopok kewel. Belum Nggih. rezeki. Nggak apa-apa. Mungkin nanti beliau bisa saya ajak jalan-jalan karena gini, mohon maaf. Oke. Ini sini bukan konten ya. Orang mau percaya boleh enggak. Nanti boleh sama ikut sama saya. Di sana saya sudah bilang sama warga, ada di pohon itu bambu ya. Saya anggap mungkin bukan bambu peduk ya, tapi ya mungkin beliau bisa ngecek ya. Mungkin juga bambu peduk ya. Nanti waktu kemarin ada santri saya yang kesurupan itu nunjuk ke sana, ternyata ada bambu di pinggir makom tua itu. Nanti panjenengan boleh ngecek di sana lah ya. Kalau di alam ini nanti kalau saya bisa ngambilnya ya tetap dimaharkan ya Gus ya. Iya, kalau yang di alam ini yang Saya kan pengen bangun saya pondok dapat juga, siap. Iya. Siap. Tujuannya apik. Iya. Den ora sangtenan kuwi lho ditampung. Gak usah gini. Kan gue bangun ora gelem nyata ngono ora gelem. Orang itu nggak sama tadi. Kamu itu kalau terlalu mengejar dunia, dunia mempermainkan kamu. Lain jenengan ngejar akhirat, dunia yang ngejar kita. Itu loh, makanya yang penting ki sholat, konten loh. Yang penting ku sholat. Ya sudah penting awake dhewe sholat, sholawat itu nanti dunia yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar dunia. Ya, masukkan mobil lagi nih. Ngoten mawon loh. Serah dolek dhuwit den iki diwarai wong tuwek ora. Penting sholat, penting sholawat. Sama niku sampean delok anakku lho. Saya itu nggak bisa apa-apa. Tapi nyatane delok iki lho. Uang tiap hari saya lebih dari 100 juta setiap hari. Jadi yang penting sholat dunia yang mengejar kita. Mulai nekeri dhuwit sang mbane panggara gelem. Aja duwite sing didelok. Gelar. Dungane sing penting iku mau. Beliau sepenting datang data sini kan sudah. Nggih ta? Yang penting beliau sudah ada. Beliau aja nggak marah kok. Sampean sing marah aneh sampean niku. Tapi njur atine ya pangga pegel lho Den gawane dhuwit kok kono niate rene gitu. Enggak, itu kalau kamu. Saya yakin beliau datang sini ya niatnya juga silaturahmi, nggak cuman cari uang aja gitu, nggak semuanya seperti itu. Saya gue bangun pondok. Aku ya bangun pondok kok. Bangun pondok sapi, masih lho saya nganu. Lah belakang ini tanya warga sini. Saya beli tanah nih di belakang ini. Tak wakafkan ke pondok kok. Lah hampir 1 miliar itu harganya. Terakhir saya beli 100 juta itu cuma 10 itu. Itu tak wakafkan ke warga kok. Ini bukan berarti kalau uang itu segalanya, bukan. Wis anda apa harus Kang Udin menah ramai. Terima kasih. Nggih. Atur nuwun. Kata Siap. Allah, innama amruhu idza arada sayan ayaqula lahu Kun fayakun. Kalau sudah kata Allah tidak akan. Ya, sekali lagi mohon maaf nggih. Karena saya memang tujuannya untuk itu. Masukkan ke dalam mobil lagi. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja nesu, Mbah, santai. Ora santai kayak duit sama mbak ndak gelem aku sing pegel malah.